Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Mudah-mudahan kalian dalam kondisi yang sehat walafiat. Em, Mengingat waktu USK akuntansi sebentar lagi, beberapa hari lagi, dan kita sudah tidak ada waktu untuk belajar secara langsung dengan Ibu secara tatap muka. Untuk itu Ibu buat video tutorial soal sinergi tridaya, ya. Mohon disimak dan baik-baik, diulang secara terus-menerus ya. Dan ketika menyimak kalian juga memegang soalnya ya, biar beriringan gitu ya, biar tahu apa yang Ibu bicarakan sudah di step mana dan lain-lain. Oke, sebelumnya Ibu ingin memberitahu bahwa Ibu sudah menaruh file bagian akun, file COA di data D, data E atau data F ya. Ibu share screen, ini contohnya. Sebentar. Hmm. Nah, di sebentar. Nih, ya. Nah, di file USK Muyok. Nah, Ibu tuh naruhnya di new volume D, data D atau data E atau data F seperti biasa kita latihan ya. Di sini kalian cari file USK Mayop, kalau dilihat itu ada cowoknya. Jadi ketika import cari cowoknya di data D, file USK Mayop, lalu pilih cowok PT Sinergi itu pada saat mengimport. Oke. Nah, selain itu, kalian harus buat folder baru, ya, folder baru yang nantinya akan kalian isi dengan file mayopnya, file PDF-nya, file backup-nya, ya, sesuai dengan keinginan asesor nanti. Oke, Ibu share mayopnya ya. Oke, Oke, kita mulai dari kita akan create ya. Langsung saja kita create. Next, company name-nya. Sinergi Tridaya. Langsung ke address Jalan MH Tamrin. Tujuh dua satu tiga empat empat delapan tujuh lima. Berapa nih anak-anak? Tahun 2020, 2023 ya. Hati-hati, tahun tidak boleh salah. Desember 13. Oke, next. Kita pilih yang kedua untuk import. Kita change. Nah, pada saat change ini tadi Ibu belum buat folder ya. Nah, ini kan kalau dari komputer Ibu lihat deh, ini masih dicek accounting 18. Nah, hati-hati di sini. Kalian harus ubah ke D. D atau E atau F ya. Nah, langsung new folder. Terus folder misalnya nama kalian ya, ini udah AKL. Folder di open. Sorry. Tadi mana folder Iza. Nah, Iza di open. Nah, ini bukan filenya hilang, tapi kita akan menyimpan. Jadi memang tidak ada apapun di sini ya. Kita akan menyimpan, bukan mencari file. Oke. Di save. Nah, oke. Di D, nama filenya, nama foldernya Iza 12 AKL, PT Sinergi Tridaya. Next, langsung ke comment center. Oke. Kita langsung ke tahap apa selanjutnya? Import. File, import data, account information, ubah reject them menjadi update existing record, continue.
Lalu kita mencari file USK Mayop. Ketemulah COA PT Sinergi. Open, match all, import. Oke, selesai ya. 0 di tengah berarti tidak ada kesalahan. Lalu kita linked akun. Setup, linked akun, account and banking account, historical balancing, biarkan saja. Nah, ketika ada tulisan bank account itu harus diganti dengan cash in bank. Ya, nih yes. Apabila komputernya dengan instalan Maya versi terbaru, di sini biasanya ada 3 ya. Historical balancing, elektronik apa, yang kedua, nah yang ketiganya cash in bank ya. Historical balancing, yang keduanya elektronik apa gitu ya. Ibu lupa, yang ketiganya, lalu kalian ganti cash in bank. Oke, kita set up yang kedua, sales account, red debtors diganti menjadi account receivable ya. Asset account for tracking receivable kita ganti account receivable. Bank account kita ganti dengan cash in bank. Oke. Setup linked yang ketiga. Red creditors kita ganti jadi account payable. Bank account kita ganti menjadi cash in bank. Oke. Nah, apabila ada payroll ya, misalnya setup linked yang keempat ini payroll. Nah, dibuka dan linked yang pertama dan keduanya kalian isi dengan cash in bank. Selebihnya biarkan saja. Itu ya. Oke, linked selesai, kita ke hapus akun. Account list, kita ke aset. Aset 3 akun teratas. Oke, ulang. Aset 3 akun teratas yaitu check account, unposted, trade debtors. Nah, ini karena versi yang kita biasa di lab lama ya. Kalau di lab baru, kalian hapus yang memang tidak ada 3 akun teratas. Kalau misalnya memang ada linketnya itu tidak bisa dihapuskan ya. Ya udah biarin aja. Nah, ini bisa unposted fund. Nah, sebenarnya hapus akun ini tidak terlalu penting, tapi kan untuk biar terlihat rapih di trial balance-nya gitu ya. Liability 2 akun teratas. Equity, nah equity ini agak hati-hati karena kita menghapus salah satu dari retained earning. Karena ini sudah ada saldonya, kita tidak bisa menghapus retained earning yang tidak ada linketnya. Ya, retained earning yang ada saldonya kita nolkan terlebih dahulu. Nah, sebelum kita nolkan kita hafal ini atau lihat di soal juga ya. Ini 107.870 kita nolkan. Nah, oke. Lalu baru bisa kita hapus, buka kembali kita hapus. Nah, sekarang buka retained earning yang ada di atas nih ya, yang ini. Ini tadi 1.200 ya. 107.870. Mudah-mudahan benar. Oke, 107.870. Apa betul? Ya, betul. 870, 3.200 ya. Kalau lupa ini di soal ada ya. Oke, close, income, expense, hapus 2 teratas ya. Tuh ya. Kalau memang kalian bingung step ini, nggak dikerjakan sebenarnya nggak apa-apa. Ya, karena sebenarnya untuk kerapihan aja. Terus setelah ini kita kemana ya? Pajak ya. List, tax kode. Nah, ini udah 11% ya. Oke, tax kodenya GST diganti menjadi PPN dengan deskripsi pajak pertambahan nilai 11%. Ini diganti jadi PPN outcome, ini diganti menjadi PPN income. Mana dia? PPN income. Oke. Oke, ini yang ketiga nggak usah diapa-apain. Kalau emang terlanjur, ini harus diisi akun mana aja ya. Tapi kalau bisa jangan diotak-atik. Oke, pajak selesai. Kalau kalian dapat komputer yang pajaknya banyak, ini sisakan
tadi GST ya. GST yang biasa kalian ganti jadi PPN dan NT. Selebihnya dihapus. Nih FRE kita hapus. Nah, jadi tinggal dua ya. NT dan PPN gitu. Yang terpenting PPN harus ada, NT harus ada ya. NT ini tidak boleh dibuka-buka ya. Jangan iseng buka-buka yang tidak perlu. Oke, lanjut ke file ya. Oke. Oh, Ibu lupa bilang, kalau setup balance, opening balance itu udah Ibu isi. Jadi kalian lewatin aja step ini ya. Sudah nol, sudah aman ya. Jadi kita langsung card file, card list. Daftar customer, new. Isi customer yang pertama yaitu toko Armada tadi. Ini Ibu mempersingkat waktu ya. Ibu tidak menuliskan address sama phone karena Zoom itu waktunya cuma 40 menit atau 30 menit gitu Ibu lupa. Nanti dia ketutup sendiri. Karena Ibu Zoom-nya yang gratis. Jadi Ibu new lagi. Langsung, kalau kalian sih harus lengkap ya. Lingga. Ini Ibu lagi istirahat ngases di SMK Pelita. Ya, kalau penasaran ini view-nya. Oke. Nah, toko Lingga Elektrik, toko Ruby Elektrik C003. Nah, ini new aja ya. Kalau udah kelar address, phone number, new, toko Erlangga Elektrik. Oke, kalau sudah sampai 4, selesai kita oke. Lanjut ke supplier, new lagi. PT Gemilang berarti part ID-nya S101. Kita new lagi. PT Adora Bright. Adora Bright S002. New lagi. PT utama elektronik. Oke, selesai customer supplier, kita ke isi saldo. Isi saldo customer dan supplier, setup balance, customer balance terlebih dahulu, mulai dari PT Armada. PT Armada di double klik, Excel, enter. Nah, ini terminnya semuanya kalau kalian baca di awal soal itu N per 30 ya. Jadi yang diisi adalah balance due-nya aja. 30. Tetap in a given of days. Balance due-nya 30. Nggak ada diskon ya. Jadi dia net 30. Invoice. FPJ. Script 21. Date-nya 20 November. 20 November 2023. Customer PO dikosongkan. Saldo awal piutang untuk customer semuanya saldo awal piutang. Cara including teksnya yang pangkat paling kanan, paling ujung 195 360 195.360.000 ya. Teks kodenya PPN ya, bukan NT. Kalau di catatan NT karena itu soal sebelumnya itu tidak ada pajaknya. Nah, ini PPN ya. 11%. Sama seperti soal nanti muncul jadi 19.360.000. Kalau udah kita record, kita pilih yang kedua, kita ganti Armada menjadi toko Lingga.
Paling nggak di Excel kayak tadi, in a given of days, balance due-nya 30. Oke, invoice-nya FPJ strip 22, FPJ strip 22 dengan tanggalnya jangan lupa diganti 23 November 2023. Customer PO kosongkan. Hitam. Oke, ini total including teksnya 348 540 000. Oke, kita record. Kita pindah yang ketiga, yaitu toko Ruby Elektronik Elektrik Excel. Wajib banget. Toko Ruby, toko Ruby. Oh, dia bisa gitu dengan kebaikan tadi. Foundation-nya bonus dan 30. FPJ strip 23. Nanti 27 ya. 27. 26. Lalu ganti yang keempat, toko Erlangga. Erlangga. Tanggal 29. Satu, 7, 6, 10. Bentar ya, aku mau cek sesuatu. Bentar. Sepertinya cowok yang ibu masukkan angkanya beda deh. Hmm, oke, kita lanjut ya. Mana soalnya? Kita lanjut ke apa? Supplier balance ya. Supplier balance, ibu share lagi. Share screen. Kita mulai lagi ke supplier balance ya. Setup balance, supplier balance. Untuk yang pertama kita pilih pemilang abadi, at purchase, terminnya seperti tadi. In a given of days, balance due-nya 30. Oke. Lalu PO, hashtag PO ini nggak usah ya. Date-nya 19 November 2023. Nah, ini baru supplier invoice-nya. F garing PB strip 11. Saldo awal hutang dengan jumlah 271.950.
Record. Yang kedua adalah Adora Bright. Lagi. Ini wajah sebentar deh ya. Kayaknya ibu salah import tadi. Oke, purchase lagi. Given of days, balance due-nya 30. Lalu date-nya 26. Invoice-nya dari PD 12. Lalu awal total ini nominal jam 1 support. Oke, yang ketiga ke Romi ya. Purchase lagi. Terminnya diganti, jangan lupa balance due 30. Tanggal 29. Pakai invoice-nya garing PB strip 13. Saldo awal utang terus 227.550. Record calculation ya. Oke, setelah itu kita langsung ke inventory. Inventory item list new. Oke, item numbernya 205.1 SG dengan nama Samsung L46. Lalu di checklist ketiganya sales, cost of sales, berarti kita cari cost of goods sold. Income account for tracking sales, kita cari sales. For item inventory, kita cari merchandise inventory. Lalu ke buying details. Nah, standar cost-nya 8.200.000. Buying unit of measure berarti unit ya. Number of itemnya 1, teksnya PPN. Selling details diisi ini aja. Best selling price-nya dikosongkan ya. PPN lalu oke atau boleh new ya. Tadi new lagi yang kedua 195 PL Politan belum. Cost of goods sold, sales, merchandise inventory. Kalau sudah item yang kedua sudah terisi, biasanya kita tinggal isi buying detailsnya dengan standar cost 6.800.000. Unit sama PPN-nya udah, di selling juga biasanya udah keisi otomatis. Best selling price dikosongkan, ini udah terisi ya. Oke, lalu kita ke sudah inventory item list, kita ke inventory code inventory. Diisi untuk Polytron 36, untuk Samsung 46. Ya, adjust inventory. Di sini default adjustment account-nya dipilih merchandise inventory, terus account, continue, opening balance, diisi dengan akhir tahun 31 Desember 2023. Saldo awal persediaan. Ini udah kita isi langsung ke unit cost untuk 195 PL 6.800.000. Oke, lalu 8.200. Oke, untuk data awal sudah selesai. Kita masuk ke transaksi ya.
Transaksi pertama. Nah, ini petty cash-nya di metodenya tidak langsung ya. Jadi kalau ada petty cash, kita skip. Nah, transaksi nomor 1 yaitu bukti pengeluaran kas untuk keterangannya pembayaran gaji karyawan bulan November 2023. Berarti membayar tanggung beban. Karena untuk eh, bulan sebelumnya yaitu bulan November. Gimana caranya pengeluaran kas berarti sorry, banking spend money ya. Banking spend money. Lalu yang pertama-tama adalah kita hilangkan tax inklusifnya. Tax inklusifnya cek numbernya diisi BKK 12/01, lalu tanggalnya 2 Desember 2023, amount-nya jangan lupa 3.500.000. Memonya pembayaran. Ini memonya diisi dengan keterangan ya, keterangan yang ada di soal. November 2023. Ya, partnya dibayarkan kepada, karena nggak ada, kita isi aja karyawan ya. Misalnya C05. Oke, C005 karyawan. Oke, dengan akunnya yaitu adalah expense payable, itu akun 2. Expense payable, amount-nya sudah terisi otomatis, sudah lengkap. Klik record. Oke, ini di cancel. Hmm. Ya. Transaksi kedua kita skip karena itu voucher cash kecil. Lalu transaksi ketiga bukti penerimaan kas untuk pelunasan faktur. Jadi sales receive payment. Sales receive payment dengan customer PT Armada. Nah, amount receive-nya 195.360. Oke. Payment metodenya adalah cek ya, ID-nya BKM 12/01. Harus selesaikan di kotak biru di atas dulu ya, baru kita ke bawah. 4 Desember 2023. Oke, ketika sudah diisi semua, amount retrieve, tanggal, ID, dan lain-lain, langsung klik ke amount applied ya. Dia akan muncul sendiri, lalu klik enter. Atau tidak usah enter, nggak apa-apa, langsung record juga nggak apa-apa. Lalu record. Misalnya nanti ada kasus ya, di amount applied-nya tidak muncul. Yang pertama harus kalian cek adalah kalian sudah mengetik amount applied, amount retrieve yang di atas atau belum. Kalau belum, kalian ketik dulu. Nah, baru klik lagi ke amount applied. Kalau memang tidak muncul, kalian ketik sendiri secara manual gitu ya. Oke, record. Transaksi keempat, voucher kas kecil kita skip. Transaksi kelima yaitu faktur penjualan. Oke, sales, enter sales. Teks inklusifnya dikosongkan, lalu ubah layout menjadi item. Baru kita bisa kerjakan. Pertama dengan customernya kita pilih yaitu Toko Lingga. Toko Lingga terminnya adalah in a given of days, sama seperti tadi 30. Ya, balance due-nya, invoice-nya adalah FPJ strip 31, lalu tanggalnya 6 Desember 2023. Nah, shift-nya diisi dengan quantity ya, 9 dan 7. Tap, tap, tap. Nah, kita pilih Samsung. Nah, sini lagi lah. Tap lagi. Kita pilih Polytron.
price-nya diisi untuk Samsung yaitu 8.700.000, untuk Polytron 7.100.000. Oke, dengan total 7.100.000, sebentar, 8.700.000. 70. Oh, ini kayaknya salah soal ya. Harusnya ini 9 itu jadi 10. Ini tuh harusnya berapa? 6. Oh iya, 10 dan 6. Ya, ini salah soal ya. Di soal nomor 5 itu kuantitasnya bukan 9 dan 7, tapi 10 dan 6. Oke. Dan 143.856. Oke, record ya. Ini sudah sama ya. Oke, lalu pengeluaran kas. Pengeluaran kas untuk pelunasan faktur. Jadi, purchase pay bills. Purchase pay bills, kita pilih suppliernya adalah Romi. Ceknya adalah BKK strip 02. Lalu tanggal 7 Desember 2023 dengan amount-nya adalah 227.550. Oke, langsung kita pindahkan ke sini kursornya sudah muncul otomatis. Enter, lalu record. Gampang ya? Gampang ya. Kalau pengeluaran dan penerimaan kas. Cancel. Oke, lanjut ke dokumen ketujuh, yaitu apa nih? Nota kredit kopi, berarti retur penjualan. Retur penjualan ada dua tahap. Yang pertama sales enter sales, lalu sales register. Kita ke sales enter sales dulu. Sales enter sales diisi dengan seperti biasa, PT Lingga, Toko Lingga. Oke, Toko Lingga terminnya in a given of days 30. Lalu invoice-nya FPJ strip 31, date-nya 8/12/23. Customer PO-nya tidak usah diisi. Ship-nya dengan tanda minus, -2 dan -1, karena ini adalah retur. Samsung ini Polytron. Yang Samsung harganya 8.700.000. Ini 7.100.000. Oke. 27195. Nah, ini ada komputer yang di sininya pakai tanda kurung, kalau ininya minus, ada yang enggak usah panik ya. Yang penting intinya di sheet-nya ini sudah kalian berikan tanda minus. Oke, kita record. Oke, langsung ke sales register, pilih return and credit, lalu apply to sell, diisi tanggalnya 8 Desember 2023. ID-nya diisi dengan, harusnya ID-nya NKPJ ya. Mohon maaf tadi salah Ibu. PJ strip 41. Diisi dengan tanggal yang returnya. Ini tertanggal 6 Desember. Bukan yang tanggal 8, karena sih nggak ada ya. Tanggal 6 Desember. Diklik di amount applied yang untuk tanggal 6 Desember. Ya, lalu klik record. Oke, Ibu lanjut nanti ya. Oke. Oke, boleh. Nah, kita lanjut ke transaksi 8 ya. Transaksi 8 yaitu voucher kas kecil. Karena sistem dana tidak tetap, maka kita skip.
Lanjut ke dokumen transaksi 9, yaitu bukti pengeluaran kas. Gue share dulu ya. Oke, bukti pengeluaran kas keterangannya untuk pelunasan faktur. Jadi, purchase, pay bills. Suppliernya, hmm, pilih PT Gemilang Abadi, lalu cek nomornya diisi, BP 12, strip 003, 10 Desember 2023 dengan total amount 271.950. Cocok ya dengan piutang yang sebelumnya harus dibayarkan, hutang yang harus dibayarkan. Klik amount applet-nya, sudah muncul otomatis, enter, lalu record. Oke, selesai. Dokumen nomor 10. Faktur pembelian, purchase, enter purchase. Teks inklusif jangan lupa dihilangkan, lalu layoutnya diubah dari service menjadi item. Kita pilih PT Romi Elektronik. Terminnya seperti biasa. In a given, balance due-nya 30. Purchase pagar ini dibiarkan saja ya. Lalu tanggalnya kita isi 11 Desember 2023 dengan invoice-nya mana nih? F garing PM strip 105. Tapi ibu error. Quantity 14 dan 13. Samsung. Yang kedua Polytron. Harganya 8.300.000, 6.900.000. Totalnya disamakan 228.549.000 rupiah. Oke, kalau sudah sama di record ya. Oke. Lanjut transaksi 11, nota kredit. Nggak ada tulisan kopinya, berarti ini retur pembelian. Masih di purchase, enter purchase ya. Suppliernya, oh yang tadi PT Romi. Jadi dia sehari setelahnya mengembalikan barang. Terminnya diubah, purchase, hashtagnya biarin aja, tanggalnya. Lagi rekaman, Bu. Iya, nggak sempet ngajar. NK strip 112. Minus 1. Samsung. Polytron. Jangan lupa diberi tanda minus ya, karena ini adalah retur. Nah, harganya sudah muncul ya. Kalau misalnya ini salah, dicek kembali nih. Dibetulkan. Nah, ini benar nih, 8.300.000 dan 6.900.000. Dengan total 16.872. Ya.
Ada yang pakai kurung, ada yang tanda minus, atau tidak ada tanda apapun. Yang penting dicek lagi di bill-nya ini harus pakai tanda minus. Kalau ini lupa, dicek transaksi jurnalnya ya, diubah kembali. Record. Nah, oke, kita ke tahap yang kedua yaitu purchase registernya kita buka. Pilih return and debit. Nah, sudah ada yang muncul ya. Kalau kalian lupa, di sini tidak akan muncul. Ya, klik apply to purchase. Nah, tanggalnya diubah 12 Desember 2023. Ini tetap NK strip 112. Nah, men-apply-nya diklik cocok ya untuk tanggal 11 Desember. Oke, record. Lebih karaman sumpah. Next, transaksi 12. Bukti penerimaan kas. Ya, sales, receive payment. Propolingga. Kita ke bawahnya dulu nih, amount receive-nya diketik 116 juta 661. Oke, payment methodnya dengan cek. ID-nya BKM strip 1202. Tanggal 14 Desember 2023. Nah, ini ada dua tanggal. Kalian jangan asal pilih, dibaca lagi transaksinya. Ini untuk pelunasan faktur tanggal berapa, yaitu tanggal 8 Desember 2023 ya, yang ini. Ini harusnya soalnya 6 ya. Ini soalnya nih yang salah. Ibu ngeditnya ya. Harusnya 6 Desember 2023 ya. Cocok ya, 116.661. Jadi ini lunas untuk yang di tanggal 6. Record. Nah, nota kontan penjualan tunai ya. Masuknya sama seperti penjualan kredit, yaitu sales, enter sales, customernya dipilih. Nah, di Ibu sudah ada nih penjualan tunai. Kalau kalian belum ada, kliknya new ya. New misalkan penjualan tunai, card ID-nya C009. Bebas. Yang penting namanya ini tetap penjualan tunai. Dipilih lagi. Nah, ini jadi ada dua ya. Ibu pakai yang 06. Terminnya jangan lupa diatur. Tanggal. Oh, invoice dulu. Invoice-nya KN 12 strip 01 tanggal 15 Desember 2023 dengan customer PO 2142. Oke, ini seperti biasa ya. Disalin dari soal 10 untuk Samsung, Polytron, harganya 9 juta, 7.500.000. Oke, 166.500.000. Nah, karena ini penjualan tunai, jadi kita isi di bagian pay today dengan nominal yang sama. Pay today berarti langsung dibayar hari ini. Sehingga balance due-nya menjadi 0. Gitu ya. Kalau sudah, klik record. Oke, next. Transaksi 14 bukti penerimaan kas untuk pelunasan faktur. Sales receive payment.
Toko Lingga 348.540.000. Payment metodenya cek, card ID-nya BKM 12 strip 03. Ini belum di caps lock. BKM tanggal 16 sudah betul ya. Nah, langsung arahkan kursornya ke amount applied. Nah, enter, lalu record. Selanjutnya transaksi 15, bukti pengeluaran kas. Untuk pembayaran PPN bulan November 2023 ya. Berarti ini membayar utang PPN ya. Banking spend money. Kartunya ke kas negara, ini Ibu sudah ada ya, karena sudah dibuat. Kalau kalian belum ada, seperti biasa kliknya new. Kas negara, cek numbernya. BKK strip 04, tanggal 17. Amountnya 4 juta. Phone numbernya adalah kita tentukan yaitu PPN payable. Oke, 4 juta. Selesai, klik record. Close. Dokumen transaksi 16 masih sama. Pengeluaran kas untuk dividen terutang pada Tuan Radit. Nah, ini sudah ada ya. Cek number BKK strip 05 tanggal 18 untuk 4.700.000 nominalnya. Nah, di keterangannya untuk pembayaran dividen terutang. Berarti akun yang kita pilih adalah dividen payable. Mana ya? Akun nomor 2. Nah, ini. Use account. Lalu record. Oke. Dokumen transaksi 17, faktur kopi. Berarti ini transaksi atau jurnal penjualan ya, masuknya ya ke sales, enter sales, customernya toko Armada, terminnya jangan lupa. Teks inklusifnya pastikan dia bersih, tidak terchecklist. Langsung ke invoice. FPJ strip 32 tanggal 19, customer PO-nya 2143. Nah, 8 dan 6 Samsung Polytron, price-nya diisi. Polytron 7.400.000, 127.428 ya. Sudah sama, lalu kita record. Oke, selesai. Lanjut ke dokumen transaksi 18. Pengeluaran kas untuk pelunasan faktur. Purchase. Pay bills. PT Romi. Cek numbernya BKK strip 06 tanggal 20 Desember sudah ya. 2116 sorry 677 677. Oke, berarti ini dilunasi. Klik langsung di amount applied, enter, lalu record. Ya, pokoknya kalau penerimaan pengeluaran menurut Ibu sih paling mudah karena tinggal isi yang data atasnya. Ini lengkap, langsung klik amount applied, selesai. Ya. Oke, lanjut ke transaksi 19, penerimaan kas.
Ya, kalau kalian baca ini adalah penerimaan piutang yang telah dihapuskan ya. Jadi kita menerima uang atas piutang yang tadinya itu kita pikir tidak tertagih. Oh, ternyata customernya bisa nih membayarnya. Oke, jadi kita mendapat penerimaan kas dari pelunasan piutang tersebut. Banking, receive, money ya. Di atasnya perhatikan teks inklusifnya harus dikosongkan. Diterima dari Toko Jaya. Ada tidak Toko Jaya? Kalau ibu ada, karena ibu sudah buat. Nah, kalau kalian berarti new dulu ya. Harusnya ini kan tidak termasuk supplier kita yang awalnya. New, misalkan Toko Jaya, isi card ID-nya aja, terserah bebas, lalu oke. Nah, klik lagi baru pilih lagi, gitu ya. Amount retrieve-nya 7.200.000. Card ID-nya BKM 12-04. Tanggal 21 Desember 2023. Oke, akun yang kita gunakan adalah akun allowance for the full day. Ya, ini akun perkiraan piutang tidak tertagih. Nah, kita gunakan sudah terisi ya. Lalu di sini tidak muncul, kemungkinan terbesarnya adalah amount retrieve-nya belum kalian ketik. Kalau di sini sudah diketik, namun di sini juga tidak muncul, kalian ketik secara manual sendiri. Oke, record. Transaksi 20. Sebentar lagi selesai. Ini faktur pembelian ya. Tidak ada kopinya berarti faktur pembelian. Purchase. Enter purchase. Perhatikan teks inklusif. Harus kosong. Lalu baru boleh kita isi supplier. PT Gemilang Abadi. Terminnya in a given. Balance dunia 30. Purchase-nya ini ada ya yang 28991A. Tanggal 22. Supplier invoice-nya adalah FKM trip 142. Oke, diisi bill-nya 9 dan 8 untuk Samsung dan Polytron. Oke, 8.300.000. Nah, di sini nominalnya tertera 8.300.000. Beda dengan yang di soal. Nah, kita harus menyamakan dengan yang di soal ya. 8.400.000 diubah. Karena harga jual itu bisa berbeda setiap tokonya. Oke, 146.076. Nah, balance due-nya sudah sama. Nah, pokoknya perhatikan balance due-nya berbeda, berarti price di sininya ada kesalahan. Nah, harus dicek kembali. Seperti tadi, yang muncul di Mayop berbeda dengan di soal. Itu ya. Oke, ini sudah benar. Kita klik record. Transaksi 21, pengeluaran kas untuk pelunasan faktur, purchase, pay bills. Tokonya PT Adora, check number, PKK strip 07, tanggal 23 Desember, nomornya 241980. Nah, cocok ya. Ini untuk pelunasan tanggal 26 November. Klik amount applied-nya, enter, otomatis terisi, record. Oke. Penerimaan kas tanggal 20 transaksi 22, penerimaan kas untuk pelunasan faktur. Sales, receive payment, customer toko Ruby. Oke, amount receive-nya ditulis, diketik.
212.10. Payment metodenya cek, ID-nya BKM strip 1205, tanggal 25 Desember. Oke. Untuk pelunasan tanggal 27 November, nominalnya sama, tanggalnya cocok. Oke, klik di amount applied, lalu record. Oke, next. Dokumen transaksi 23 di skip karena voucher kas kecil. Lalu dokumen transaksi 24. Nah, ini untuk pembayaran angsuran bulanan pinjaman jangka panjang. Itu pengeluaran kas berarti banking. Spend money. Teks inklusifnya pastikan tidak terchecklist. Tidak terchecklist. Kartunya diisi Bank Mandiri, belum ada. New ya. Tulis Bank Mandiri. Kart ID-nya bebas aja. Boleh terserah. Oke, dibuka lagi, dipilih Bank Mandiri. Oke, cek number BKK strip 08 28 Desember 2023, amount-nya nah, di sini ada pinjaman beserta bunganya. Manakah angka yang dimasukkan? Nah, angka yang dimasukkan di amount adalah totalnya ya. Jumlah 18 juta ditambah 1.800.000, 19.800.000. Nah, ketika di bawah pemilihan akunnya berarti ada dua. Yang pertama adalah bank, nah ini harusnya Mandiri ya. Bank Loan ini utang bank. Lalu beban bunga atau pendapatan bunga. Nah, akun 6 ya. Mana nih? Oh, akun 9. Interest expense. Disesuaikan nominalnya untuk utang banknya 18 juta. Nah, interest expense-nya 1.800.000 ya. Out of balance-nya pastikan 0. Ini sudah ya. Oke, record. Oke, transaksi terakhir. Untuk pengisian kembali dana kas kecil, bukti pengeluaran kas berarti banking, spend money. Nah, kartunya dibuat new pemegang kas. Oh, ID-nya bebas, misalnya S11. Dipilih kembali pemegang kas kecil, cek number, BKK strip 09. Oh, tanggal 30 Desember 2023, totalnya 6.700.000. Oke. Nah, untuk mengisi eh, transaksi ini, kita harus melihat dari transaksi awal yang berhubungan dengan voucher kas kecil. Itu transaksi apa aja, dan akunnya yang dibutuhkan itu apa aja. Coba dilihat lagi soalnya. Ayo nyari soalnya dulu.
Banyak nyamuk ya di belakang. Banyak nyamuk. Iya. Mm-mm. Hmm, hmm, hmm. Oke, kita lanjut. Sudah dilihat soalnya. Dicari yang berhubungan dengan voucher kas kecil, yaitu dokumen transaksi nomor 2 ya. Untuk pembuatan brosur, berarti kita pilih advertising expense, langsung diketik angkanya 900.000, lalu dicari lagi. Transaksi 4, untuk rekening listrik dan telepon bulan November 2023. Oke, November ya, berarti hutang beban. Hutang beban expense payable, nominalnya digabungkan saja 4.200.000. Selanjutnya, hmm, transaksi 8, pembelian perlengkapan toko. Supplies. Oke, 950.000. Berarti masih ada lagi ya, karena belum balance. Oke, ada nih di transaksi 23. Perbaikan atap toko yang rusak. Oke, isi berarti eh dia masuknya kemana nih? Other operational, operating expense ya. 650.000. Oke, mana sih zoom? Oke, kita record. Oh ya, ini bukan store supplies ya. Nah, bukan expense, tapi yang pembelian itu berarti kita masuknya ke akun 1, store supplies biasa. Oke, kita record. Oke, transaksi selesai dari transaksi 1 sampai transaksi 24. 25 ya. Selanjutnya kita akan mengerjakan jurnal penyesuaian. Oke, Ibu cari soalnya dulu ya. Kita pause dulu sebentar. Oke, kita lanjutkan ke jurnal penyesuaian ya. Nah, jurnal penyesuaian tidak Ibu jelaskan lagi. Angkanya dapat dari mana karena sudah di manual. Nah, ini eh, untuk inputnya saja ke dalam komputerisasi akuntansi mayopnya ya. Bentar, Ibu share. Oke, oke. Di comment center ini untuk
transaksi jurnal penyesuaian, masuknya ke account, lalu pilih record journal entry. Nah, kalian sebenarnya sudah harus paham dari 5 transaksi jurnal penyesuaian itu cara mengerjakannya seperti apa, karena soalnya sama persis dengan yang di manual, gitu ya. Jadi tinggal di input saja. Kalau misalkan memang eh, benar-benar tidak paham, ya mau nggak mau kalian harus menghafal akunnya apa, nominalnya berapa. Karena memang di situ transaksinya sebenarnya sudah eh, apa namanya ya, sudah tahu akunnya apa, nominalnya juga sudah ada di soal gitu ya. Kalau benar-benar tidak paham, ya hafal gitu. Karena ini harus diisi biar laporan keuangannya jadi gitu ya. Jurnalnya tidak usah ditulis, tidak apa-apa. Tanggalnya 31 Desember 2023. Memonya jurnal penyesuaian. Oke, untuk formatnya, jika kalian perhatikan ini sama persis seperti yang di manual. Ada akun number, nama akun, debit, kredit. Ini job memo ini menyesuaikan. Ya, jadi untuk yang jurnal pertama, cash in bank, di debit, bank service charge di debit, interest revenue di kredit gitu ya. Jadi tinggal dipilih saja di sini nama akunnya, cash in bank. Oke, lalu bank service charge dan interest revenue. Nah, debit kreditnya angkanya menyesuaikan di sini 5.100.000, lalu 350.000 kreditnya, tinggal diklik saja, dia akan terhitung secara otomatis ya. Oke, lalu transaksi kedua, supplies, supplies expense, store supplies, lalu rent expense, mana rent expense. Oke, dilanjutkan dengan prepaid rent, insurance expense, mana ya, akun 6, lalu prepaid insurance. Oke, angkanya kita masukkan 2250, kredit, terus 2.500.000, kredit 1.750. Oke ya, tuh lanjut. Debt expense, allowance 38.303.800 ya. Kalau kalian sudah paham cara mengerjakannya, ini sama seperti manual ya. Depreciation expense 1.250, lalu equipment akun debt 1.250, sama debit kreditnya, wage and salaries, lalu expense payable, wage and salaries 3.500.000. Ini telepon electricity masih di expense payable.
Kreditnya 2.300.000. Nah, sekarang PPN ya. PPN outcome PPN outcome PPN income PPN payable sembilan 35 43 5236, oke. Lalu income tax expense mana ya? Oh ini. Lalu income tax payable dan prepaid tax. Oke, nah ini perlu diketahui bahwa untuk mengerjakan jurnal penyesuaian itu soalnya itu sama seperti manual. Ibu ulangi ya, bentuknya adalah dokumen transaksi. Bukan kalian dapat seperti ini lalu disalin ke Mayop, enggak. Dokumen transaksi seperti sama di manual. Jadi kalau manualnya kalian bisa, Mayopnya pasti bisa. 12.394.500 2.394.500. Nah ini 10 juta, oke cocok ya. Totalnya 80.387.300 sama debit kredit. Oke, sudah kita record. Nah, oke. Data awal sudah, 25 transaksi sudah, penyesuaian sudah, berarti sudah selesai. Kita tinggal ekspor ke ekspor PDF, lalu disimpan ke folder kita, dan kita akan backup gitu ya. Backup dulu deh ya. Oke, perhatikan baik-baik caranya. File, backup, backup all data, lalu do not check company file error. Ya, atas dan bawah continue, lalu akan diarahkan untuk penyimpanannya. Nah, ini kalau misalnya kalian dari awal mengerjakannya mayopnya di folder kalian, new volume D, IZA gitu ya. Nah, backupnya juga akan diarahkan ke sini. Ini boleh di rename, boleh tidak. Kita rename aja ya. File, backup mayop. Misalnya IZA gitu. Oke. Save. Agak lama, mohon maaf. Komputer ibu lemot. Oke, backup selesai. Sekarang kita ekspor. Nah, yang diekspor itu ada 4. Yang pertama, profit and loss accrual, lalu standar balance sheet, statement of cash flow, dan trial balance. Ya, standarnya itu ada 4. Nanti apabila asesor meminta lebih dari itu, kalian harus turuti karena semuanya letaknya ada di sini. Kita mulai ya, report, diklik. Nah, di accounts ini ada standar balance sheet sama profit and loss accrual, ada 2 ini. Ya, kita ke standar balance sheet dulu. Klik standar balance sheet, send to PDF. Nah, letaknya sudah tertuju pada folder ibu ya. Kalau kalian mengerjakan mayapnya di sini, dia juga hasilnya pasti di sini simpannya. Save, profit and loss, send to PDF, save.
Nah, trial balance ada di, nah Ibu juga lupa nih. Kita cari-cari aja. Trial balance ada, oh nih ada di sini ya. Send to PDF, simpan. Nah, kalau kalian lupa-lupa letaknya di mana, ya udah cari aja, dibaca satu-satu. Ada di mana ya, gitu kan. Banking. Nah, kalau cash flow itu adanya di banking. Cash flow statement, statement of cash flow ini ya. Statement send to PDF, save. Ada juga asesor yang minta pakai rekap jurnal pengeluaran nih, cash disbursement, oke, rekap kas masuk, cash receipt, ya. Nah, nanti dicari-cari aja. Ada yang minta jurnal penjualan, berarti ke sales dong. Sales misalnya Bu, tanya aja yang mana, yang sales summary atau sales detail. Gak apa-apa ditanyakan ya, jika bingung ke asesornya masing-masing. Seperti itu. Oke, close. Udah, berarti selesai. Kita tinggal kirim email. Ini mayopnya akan Ibu tutup. Eh, Ibu tutup dulu. Ibu stop share dulu ya. Nanti Ibu lanjutkan untuk cara mengirim emailnya apa aja yang dikirim. Oke, sekarang kita ingin mengirim ke email asesornya. Nah, dilihat dulu apa saja yang perlu kita kirim di file nih, file Ibu ya, bukan file WSK Mayop, karena ini isinya cowok doang ya. Cowok itu nggak perlu dikirim. Nah, ini file Ibu yang awal kemarin dibuat. Nah, di sini ada Mayop, file Mayop, MIO. Ini adalah file Mayop ya. File Mayop pengerjaan kita di aplikasi Mayop, file MIO. Nah, Mayoblock ini dari bawaan sudah apa ibaratnya ya, sudah satu kesatuan. Nah, ini adalah file backup ya. File backup ada sama yang tadi kita sudah PDF kan ya. Jadi file PDF, file backup, lalu file mayopnya itu ya. File PDF terdiri dari 4, profit and loss, standard balance sheet, statement of cash flow, dan trial balance. Jadi kalau di total ada 6, 1, 2, 3, 4 file backup sama file mayopnya. Nah, folder ini, nah kita bukan dibuka tapi diklik kanan di foldernya, lalu kita ubah ke RAR atau zip ya. Nih, jangan yang ini karena ntar emailnya lemot kalau pakai ini. Itu nama folder kalian yang RAR. Nah, nanti akan ada salinannya itu seperti ini. Bentuknya seperti buku ditumpuk diikat. Nah, ini adalah file yang nantinya akan kalian kirim ke asesor. Nah, nanti minta izin dulu sama asesornya. Kalau mau apa login Gmail kan biasanya pakai handphone ya. Nah, izin buka handphonenya Bu, Pak, untuk login email gitu ya. Nah, Ibu buka Gmail. Ibu buka Gmailnya. Oke, ini sudah di Gmail Ibu ya. Tulis pada misalnya ini nama Ibu sendiri. Ini subjek misalnya hasil USK Mayop atau misalnya spreadsheet,
Lalu kalian attachment nih, ada yang lampirkan file, tandanya ini nih. Ini sepertinya mah sudah bisa ya. Lalu carilah folder yang tadi buku tertumpuk itu ya. Nah, mana nih? Ini ya, bukan yang ini ya, tapi yang ini. Yang sudah dikompres. Open. Oke, dikirim. Selesai. Yeay. Data awal sudah, transaksi sudah, jurnal penyesuaian sudah, ekspor sudah, kirim email ke asesor juga sudah. Ya, jadi kalian eh, bagi yang punya laptop silakan diulang-ulang di rumah, bagi yang tidak silakan ulang-ulang video yang nanti akan Ibu share gitu. Agar nanti hari Minggu harapannya kalian bisa mengerjakan mayat secara mandiri. Ya, tanpa ada kendala mudah-mudahan ya. Oke, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.